Di sini ada 18 kader terpilih, jadi tidak masuk ke sini itu kan tidak begitu saja, begitu ya. Tidak terbawa oleh air Cilencang, begitu. Tahu nggak Cilencang? Orang kan tahu, kalau saya enggak. Artinya ini sudah disaring sangat ketat begitu, se-Jawa Barat gitu. Akhirnya terpilih 18 kader IPNU begitu. Dan ini luar biasa begitu ya. Apalagi ada salah satu materi analisis media ini menarik. Jadi sangat kontekstual dengan sekarang gitu ya. Karena media memang memegang peranan penting sebagai pilar keempat gitu ya. Jadi media itu dia ada di posisi pilar keempat. Selain pertama ada eksekutif, ya, ada legislatif, ada yudikatif, dan yang keempat pilar itu media. Gitu. Jadi negara tanpa empat unsur ini juga akan limbung ya begitu. Nah, media hadir sebagai penyeimbang begitu. Nah, apalagi sekarang kan kita akan mempertajam itu. Tadi saya juga curi-curi dengar sebetulnya sudah masuk itu ke wilayah itu, termasuk bagaimana pemahaman media ya gitu. Nah, sekarang saya ingin mencoba mengajak rekan-rekan untuk membedah media dengan cara yang santai, dengan ringan begitu, sebagai pemirsa. Nah, kita sebagai pemirsa bagaimana nih memandang media begitu ya? Kita ini pemirsa gitu. Nah, kalau dulu media itu betul-betul dianggap sebagai media yang objektif begitu ya. Jadi kita percaya. Nah, ini salah satu pendekatannya begitu. Salah satu pendekatan bagaimana kita membedah media. Pertama, kita memandang media sebagai wahana. Ya, wahana yang menyampaikan pandangan gitu ya, menyampaikan fakta sebangun dengan fakta-fakta gitu. Objektif ada, begitu adanya begitu. Jadi percaya kita nih gitu, bahwa apa yang disuguhkan oleh media itu sesuai dengan fakta, sebangun dengan fakta begitu, merupakan cerminan begitu ya. Jadi siapapun bisa diakomodir di sana, berbagai kalangan, banyak kalangan masuk ke sana gitu, menyampaikan pandangannya. Nah, pendekatan ini pluralis ya, jadi siapapun bisa masuk ke sana gitu. Dan memandang media memang dia menjadi wadah gitu. Itu pertama tuh, pendekatan secara pluralis begitu. Jadi media itu ya milik bersama. Dan apa yang disuguhkan itu sebagai fakta gitu. Nah, yang kedua masih senada pendekatan positif begitu ya. Ini juga masih senada dengan pendekatan pluralis gitu. Di sana kita memandang media sebagai cermin realitas begitu. Walaupun ada tambahnya sedikit. Jadi media ada kaidah-kaidah gitu ya. Ada kaidah-kaidah bagaimana pelaku media, wartawan itu menyuguhkan fakta-fakta di media itu gitu. Ya, jadi dan kita percaya gitu. Kita percaya oh ini sesuai fakta, objektif begitu. Masih senada dengan yang tadi. Walaupun yang membedakannya itu ya ada kaidah-kaidah yang ketat begitu ya. Ya kaidah jurnalisme gitu kayak begitu.
Yang pluralis sih bisa saja kan, sebetulnya bisa agak longgar kan dari sisi kaidah-kaidahnya itu. Makanya semua masuk saja, blus gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan kritis. Ya, pendekatan kritis ini tidak percaya gitu ya, ragu begitu bahwa media ini sebagai cermin realitas. Nah, ada pandangan bahwa fakta-fakta yang disuguhkan oleh media itu sudah membawa pesan tertentu, kalangan tertentu yang punya kepentingan dominan, begitu ya, kayak begitu. Nah, jadi kritis mempertanyakan begitu, dan memandang bahwa media itu ya tidak objektif lagi begitu, karena di sana ada pesan gitu, ada pesanan begitu kan dari kalangan tertentu yang dianggap mempunyai kepentingan dominan begitu. Nah, yang keempat, pendekatan konstruktif, konstruksi media. Jadi media itu sebagai alat untuk mengkonstruksi fakta gitu kan. Jadi ada fakta-fakta kemudian dikonstruksi gitu. Nah, jadi ada semacam agenda setting gitu kan, yang kayak begitu-begitulah gitu. Nah, tapi sebetulnya ini dari keempat ini juga kita bisa terapkan gitu. Nah, salah satu caranya nanti kalau ada waktu luang sih kita bisa simulasi. Ada berita di media gitu, kita telaah gitu. Ini gimana nih gitu. Media fakta-fakta yang disuguhkan oleh berita itu apakah dia memang faktual gitu, ataukah ada hal-hal lain yang diselipkan di sana. Dan salah satunya untuk membedah media itu kan kita harus tahu bahan bakunya, ya kan? Ya seperti kita bikin comro, ya kan? Di sana ada bahan baku kan? Ada sampe, ada oncom gitu, ya kan? Dan ada rempah-rempah, bumbu-bumbu lain begitu, sehingga membuat si comro ini gurih, enak begitu ya, kayak begitu. Nah, kita bisa membedahnya seperti itu sebetulnya. Oh, di berita ini ternyata terlalu gurih begitu ya, iya kan? Seperti itu ibaratnya gitu. Oh, ini kok begini, asa terlalu banyak garamnya nih gitu, asin gitu kan. Kan kita bisa merasakan seperti itu sebetulnya. Ketika ada sebuah teks berita, kita bisa membedah itu kalau kita memang ya tahu bahan bakunya kan begitu. Ya kan? Jadi sebetulnya kuncinya sederhana sih untuk membedah itu. Pahami bahan baku medianya gitu. Seperti halnya kita membedah ya comro, bala-bala kan begitu. Wah, ini agak gurihnya ini agak beda nih gitu. Rasa-rasanya ini agak rada ya beda lah begitu ya. Bisa lah itu. Nah, itu akan terlatih dengan sendirinya kalau kita memang memahami bahan bakunya. Apa bahan baku media itu? Pertama, fakta. Itu jelas ya. Fakta-fakta itu bahan baku ya. Fakta-fakta. Bahan bakunya yang sifatnya faktual begitu. Jadi fakta-fakta. Ya sesuatu yang memang terjadi begitu, apa adanya begitu ya. Objektif begitu. Yang kedua, faksional. Faksi. Ada pemahaman tertentu, ada pendapat, ada opini, ada pandangan begitu. Iya kan? Nah, ini sebetulnya biasanya dari sini nih, mulai gitu. Nah, yang ketiga, fiksi. Nah, fiksional begitu. Itu bahan baku media itu 3 sebetulnya ya. Yang lainnya ngikut gitu. Ya, coba
ya kita simaklah media yang lumrah ya, televisi umpama. Ada tuh bahan bakunya faktual, itu ada program berita kan, ya breaking news gitu, lain-lain gitu ya, itu berita. Nah, gitu. Terus ada talk show, wah kayak gitu. Bagaimana nih pendapat, pandangan ini gitu. Nah, faksional karena di sana kan berbagai opini, pendapat gitu. Kemudian yang fiksional, ikatan cinta, gitu ya, gitu-gitu. GGS ya. Iya, GGS. GGS itu S-nya apa tuh? Serigala bisa lu. Ganteng-ganteng serigala. Nah, kayak gitu-gitu ya. Ya sebetulnya lumrah kalau kita memang tahu bahan medianya gitu ya. Nah, yang jadi persoalan kan sekarang ini jadi campur aduk nih. Yang fakta ada faksi masuk gitu ya. Apalagi ada yang fiksi. Ya kan? Nah, kalau kita bisa bahan baku ini kita kuasai, kita bisa memilah. Ini rasa-rasanya berita ini berbau fiksi gitu. Ada reka-reka gitu ya. Ya kan? Ini rasanya berita-berita ini terlalu ada nada menggiring, ada faksinya gitu, kayak gitu. Wah, ini objektif nih, sesuai dengan fakta kan gitu, kayak gitu. Nah, itu kan perlu kecermatan juga kita. Tapi memang titik awalnya keberangkatan kita adalah dari bagaimana kita bisa membedah bahan bakunya itu. Ya kan? Karena memang sudah ada salurannya. Fakta-fakta itu disuguhkan dalam bentuk berita, ya kan? Cara menyuguhkannya. Katakanlah ini bahan baku nih, bahan baku comro gitu ya. Cara menyuguhkannya bagaimana kan? Nah, fakta-fakta disuguhkan dalam menunya itu berita, ya kan? Kemudian faksional, memang ada salurannya dan itu bisa, nggak soal gitu. Itu dalam bentuk opini, bikin artikel, bikin ini. Kita bisa menyampaikan, mencurahkan gagasan kita gitu, opini-opini, pendapat-pendapat. Dan itu sah sebetulnya gitu. Kemudian yang ketiga fiksional. Nah, ini kita bisa membuat karya kreatif. Cerita pendek, puisi kan begitu. Ya kan? Jadi sebetulnya itu sederhananya lah begitu ya. Sederhananya bagaimana kita bisa membedah media, ya kita harus menukik bahan bakunya gitu. Nah, kalau kita bisa sudah bisa memahami bahan bakunya itu, nanti juga kita akan ya punya ini, ya bisa membedakan kan mana yang ini faktual, ini faksional, ini yang fiksional malah gitu. Nah, kalau kita mau menyuguhkan berita, wartawan gitu, media itu ya fakta-fakta saja, objektif begitu ya. Tidak usah masuk opini dan lain-lain gitu. Nah, tapi kan sekarang sudah berbeda zamannya, apalagi di era media sosial. Nah, sekarang justru tantangannya bagaimana kita membedah media sosial gitu. Ya, ini sebetulnya kan media sosial ini sudah menjadi media baru yang siapapun sebetulnya